Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melihat ataupun mengkaji hal-hal yang bisa menambah nilai pahala puasa kita, ataupun sesuatu yang bisa menaikkan nilai pahala itu. Dan insya Allah kajian ini tidak berat, karena kalau jam-jam sekarang itu kajiannya justru yang agak berat-berat, selain Bapak Ibu mungkin yang menyimak tidak bisa maksimal, saya pribadi pun tidak bisa menyampaikan yang berat. Karena jujur saja dari subuh tadi belum ada makan apa-apa ini. Sama aja kalau Pak. Sama berarti puasa artinya kan. Alhamdulillah. Jadi insya Allah apa yang akan kita baca ini atau yang akan kita lihat lebih dekat ini, yang bisa langsung kemudian kita praktekkan dan balasannya apa? Akan menaikkan nilai pahala puasa yang akan kita dapat. Jadi kalau dalam bahasa fikih disebut dengan mustahabbatus siyam, hal-hal yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dikerjakan agar pahala puasa itu bertambah. Dia tidak bicara sah tidaknya. Artinya ini mau dikerjakan tidak dikerjakan, urusan puasanya tidak ada masalah sah tidak sahnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ta'jilul fitri. Bahasa hadis dari Rasulullah itu la yazaludna subi khairin ma'ajjalul fitra. Ta'jilul fitri. Bersegera buka ketika waktu berbuka telah sampai. Itu jangan dikira biasa saja, tapi itu justru membuat pahala kita itu menjadi bertambah. Maksudnya, kalau sudah sampai waktu berbuka atau waktu maghrib itu, maka segera langsung kita berbuka. Menunda 4-5 menit sampai 10 menit justru menurunkan nilai pahala itu. Dan ini rasa-rasanya cocok dengan orang kita. Ya kan sudah sangat seharian nunggu sudah, begitu waktunya sampai segera berbuka, justru pahalanya justru ada tambahan nilai. Nah, kata-katanya kan ta'jilul fitri, bersegera atau mengsegerakan untuk berbuka. Dari kata inilah kemudian diambil jadi bahasa yang dimakan itu. Padahal justru bahasa ta'jil itu artinya bukan makanan. Tapi di kita ya, wallahu alam dari kapan istilah itu digunakan, jadwal petugas yang mengantarkan takjil. Padahal takjil itu artinya mengsegerakan berbuka. Tapi di kita ada kurma, ada kue, ada teh, ada minumnya itu, namanya takjil. Jadi ya jujur saya pribadi sampai sekarang belum tahu siapa yang beri nama itu. Beri nama takjil, tapi anggaplah enggak apa-apa juga, enggak masalah itu. Akhirnya kan kita di mana-mana kenal. Kalau takjil ya sekedar untuk berbuka, itu makanan yang dimakan, padahal bukan. Takjil itu artinya mengsegerakan berbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, al-fitru ala rutabin aw tamrin. Ini paling saya beberapa kali coba memperhatikan orang-orang kita itu pas buka bersama,
Khususnya yang pernah saya lihat itu bapak-bapaknya. Begitu hidangan sudah disediakan di depan, waktu berbuka sampai, yang paling pertama disantap atau yang paling pertama masuk ke mulut itu, yang paling sering saya temukan tuh teh, air teh. Nah, ternyata ada yang jauh lebih baik daripada teh, yaitu apa? Kurma. Orang kita kan kurmanya dimakan, kurmanya dikonsumsi, hanya bukan yang paling pertama gitu. Kurmanya setelah minum teh dulu. Jadi begitu berbuka, minum teh, habis itu baru santap kurma. Nah, yang seperti ini, kalau ada orang lain berbuka kurma duluan dia santap, maka orang itu melebihi pahala yang kita miliki. Oleh karena itu, hari ini adakah kurmanya hari ini? Ada ya? Nah, kalau kurmanya ada, kita pastikan yang paling pertama kita santap itu adalah kurma. Bolehkah yang lain? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh. Tapi ketika kita kurma, maka pada saat itu ada pahala yang lebih yang kita dapat. Kan sederhana sebetulnya gitu. Dan bisa langsung kita praktekkan. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Usahakan kalau bisa, dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Kalau berbuka itu pertama kali yang disantap itu kurma gitu. Nih, itu bahasanya sama kayak orang sholat. Kan dulu kita pembahasan sholat. Kita sholat sama-sama sujud. Sama-sama dahi kita kena tempat sujud. Anggota sujud tuh semuanya terpenuhi. Yang satu bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang satu tidak bacaan. Kalau pertanyaannya sahkah sholat dua orang ini, kedua-duanya sah. Tapi begitu yang satu ini bacaan, yang satu tidak, maka yang bacaan tentu akan dapat pahala tambahan. Sama kayak kurma tadi. Kita begitu waktu berbuka sampai, yang lain makan lumpia. Kita kurma. Sama-sama sah puasanya. Bedanya di mana? Orang yang kurma duluan, pahalanya lebih banyak dibandingkan yang lumpia, yang ote-ote, teh dan lain sebagainya. Itu. Kemudian tambahannya, kurmanya dengan bilangan ganjil. Artinya dia dua yang berbeda. Satu, kurma dapat pahala sudah. Kalau mau tambahan pahala berikutnya, pastikan kurmanya ganjil. Mulai dari berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau 11 sudah makan kurma, tidak makan lagi yang lain itu. Tapi ganjil. Nah itu maksudnya gini, kalau bapak ibu mohon maaf makan kurma sudah terlanjur 2, tambah aja 1 lagi. Tambah sebiji lagi. Supaya apa? Supaya tambahan pahala ini didapat. Nah sama sekali lagi ini sama kayak orang sholat. Begitu kita sujud, 1 bacaan. Yang satu juga sama bacaan, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cuman masalahnya yang satu bacanya 3 kali, yang satu bacanya sekali. Yang sekali sudah dapat pahala bacaan. Yang bacanya 3 kali dapat pahala bilangan itu Nah sama kayak kurma ini tadi. Jadi dia 2. Kalau kita sujud itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sampai 3 kali, itu pahalanya 2. 1 dapat pahala bacaannya, 2 dapat pahala meniga kalikannya itu. Nah sama kayak kurma tadi. Kalau kita kurma duluan yang disantap, dapat pahala itu. Yang kedua, bilangannya ganjil. Maka dapat tambahan pahala kembali. Bagaimana kalau tidak ada kurma? Pertanyaannya mungkin bisa jadi kita di rumah tidak punya kurma. Atau bisa jadi ada cuman sudah habis. Atau memang dari awal tidak punya. Dalam hadis ini, riwayat Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyebutkan tadi idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid. Kalau memang tidak punya kurma, falyuftir ala ma'in. Coba yang pertama kali disantap itu adalah minuman, minum air. Airnya yang mana diperjelas dengan ujung hadisnya fa innahu tahurun, karena air itu suci. Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah adalah air putih. Bukan air kopi, bukan sirup, bukan teh.
Itu maksudnya untuk membatalkan puasa pertama itu nah. Ya setelahnya mau minum teh, mau minum sirup silahkan. Tapi ini untuk meraih nilai pahala yang pertama tadi gitu. Jadi itu yang kedua. Yang pertama, ketika waktu berbuka telah sampai, maka segeralah berbuka. Jangan dikira, saya nambah lali 15 menit dulu supaya pahalanya banyak. Justru pahalanya berkurang yang kayak gitu. Kalau sudah sampai buka aja langsung. Satu, pahalanya ada tambahan pahala. Yang kedua, ketika ada kurma yang di hadapan, santaplah kurma yang lebih awal. Tambahan yang kedua, kurmanya pastikan dalam bilangan ganjil. Yang ketiga, ad-du'a'u indal iftar. Ini langsung menjawab, berdoa ketika berbuka. Langsung menjawab kepada kita bahwa bacaan berbuka itu atau doa ketika berbuka itu bukan wajib. Kalau ada orang waktu berbuka sampai langsung ambil kurma makan tanpa ada baca doa, puasanya sah. Bedanya di mana? Pahalanya yang kurang. Maka doa yang kita baca itu adalah untuk menambah pahala kita. Doanya yang mana? Ada dua hadis yang masyhur di tempat kita, yang Allahumma lakal sumtu, satu. Yang kedua, zahabal zam'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Paling bagus digabung dua-duanya. Tidak hafal salah satunya silakan. Kapan baca doanya? Kalau berdasarkan bahasa di kitab ini, ya yang selama ini telah kita jalani sebelum berbuka. Tapi ada ulama yang kemudian melihat dari arti atau terjemah doa tersebut. Berarti kapan bacanya? Setelah berbuka. Habis makan kurmanya bismillahirrahmanirrahim, atau doa mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan, selesai makan minumnya, baru habis itu Allahumma lakal sumtu. Bacanya setelah. Kalau dalam kitab ini indal iftar kata-katanya sebelum. Berarti apa? Dua-duanya boleh, silahkan saja. Yang biasa baca sebelum berbuka, baca saja. Ada yang menyampaikan, oh enggak, bacanya itu setelah. Setelah berbuka dulu, sesuai dengan teksnya, sesuai dengan makna atau arti daripada doa tersebut. Juga silahkan. Artinya jangan ada yang mempermasalahkan dua hal tersebut. Yang kurang pas itu yang mana? Yang tidak bacaan sama sekali. Tuh makannya paling banyak. Nah ini itu yang paling bermasalah. Kemudian tambahan sunnahnya apa? Pahala tambahannya. Dan ini yang paling jarang. Kalau doa tadi sering orang kita tuh. Sering, insya Allah rata-rata kita baca itu. Bahkan anak-anak aja hafal bacaan itu. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, atau dhahabaz zam'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Itu hafal banyak orang. Ada yang jarang orang kita melakukannya. Apa dia? Kama yustahabbu lis-shaimi 'inda iftari ayyad'u wallaha ta'ala. Berdoa sesuai dengan hajat dan keinginannya masing-masing. Jujur jarang orang kayak gini. Maksudnya ini nah. Kalau berdoa pas buka itu, setelah baca Allahumma lakal sumtu atau baca Allahumma barik lana fima razaqtana, itu jangan langsung makan lagi. Apa? Tambah dengan doa apa yang kita inginkan. Doanya apa saja, terserah. Ya Allah, semoga diberikan ini. Atau selesai dari menyantap itu ada doa yang dibaca. Doa apa? Doa kebaikan dunia akhirat. Yang mana bahasa Indonesia, bahasa Arab terserah nih mintanya. Dan jujur ini jarang orang melakukan ini. Kenapa di situ doanya begitu cepat dikabulkan Allah? Karena ternyata pada saat itu paling banyak manusia yang berbuka itu lupa dengan Allah. Yang ada di pikiran mereka tuh apa? Lumpia aja, ote-ote yang dipikirkan. Gara-gara itu dia itu loh hampir lupa dengan Allah yang memberikan nikmat itu. Maka bagi orang yang berdoa pada saat itu, Allah balas karena dia mau mengingat saya, kata Allah. Saya balas dengan apa? Doanya saya kabulkan. Dan ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya, semua doa yang saya minta pada saat berbuka, setiap tahunnya, ketemu Ramadan berikutnya, semua doa itu saya rasakan sudah terkabulkan. Makanya coba aja hari ini nah. Hari ini kita buka.
Begitu berbuka, dalam hati aja. Habis baca Allahumma lakal sumtu itu tambah dalam hati. Ya Allah, semoga diberikan kesehatan, semoga dipanjangkan umur, semoga diluaskan rezeki. Apa saja doanya silahkan. Tidak banyak orang yang minta itu. Tidak banyak orang yang berdoa di waktu itu. Karena tadi fokus mereka itu banyak ke makanan. Dan hebatnya makanan ini mampu memalingkan semua pikiran yang lain. Coba aja, apalagi dari awal sudah 15 menit lagi buka, sudah duduk di depan makanan. Itu yang dipikirkan, yang pertama dimakan tuh yang mana? Sambungannya habis itu yang mana? Itu sudah memenuhi kepalanya. Dan ini saya pernah juga dia dapat undangan acara resepsi pernikahan, resepsi perkawinan. Jadi ada MC-nya, MC-nya bilang, kepada para tamu undangan silahkan menyantap hidangan yang telah disediakan. Tapi tolong tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak. Waktu diumumkan itu semuanya taat. Bagus jaga jarak. Pas giliran mau makan itu, sudah tidak ada lagi jaga jarak. Saya tanya ke bapaknya, Pak, kenapa tidak jaga jarak lagi kita ini? Kata beliau, kalau jaga jarak Pak Ustadz, tuh kambing guling di depan tuh habis. Jadi gara-gara makanan tuh, bayangkan corona aja kelupaan sudah. Artinya makanan ini membuat seseorang banyak melupakan pemberi makanan itu. Dan pada saat dia berdoa, dia pasti ingat. Begitu dia, ya Allah, semoga diberikan panjang umur. Itu kan dia mengucap kata-kata ya Allah, otomatis dia langsung mengingat Allah. Maka kata Allah, di tengah orang-orang lain sibuk memikirkan makanan mereka, dia justru mengingat saya, maka saya kabulkan apa yang dia minta. Dan yang paling prinsip apa yang kita baca tadi, seandainya doa itu belum terkabul juga, yang pasti kita dapat pahala tambahan sudah. Itu paling pasti sudah. Jadi pokoknya hari ini nah, begitu berbuka, pastikan ada doa yang diminta. Terserah doanya beda-beda. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tambah satu lagi. Allahumma rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu cepat sekali terkabulkan. Bahkan kata Rasulullah apa? Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doa mereka itu tidak akan ditolak sama sekali. Salah satunya apa? As-shaimu hina yuftir. Orang yang puasa ketika dia berbuka. Jadi ini cocok ini yang selama ini minta belum terkabul. Coba minta hari ini. Minta ketika berbuka. Terserah apa saja doanya. Sekali lagi doanya tidak terbatas. Mau diberikan kesehatan, diluaskan rezeki, rumah tangganya lebih baik, atau kemudian bapak-bapaknya minta mudah-mudahan istrinya terbuka hatinya. Silahkan aja. Bapak-bapaknya aja yang paham ini. Ibu-ibunya enggak ngerti ini. Semoga ya Allah mudah-mudahan istri hamba terbuka hatinya. Wah, terbuka hatinya itu banyak aja tafsirannya. Itu yang ketiga, yang apabila dilakukan akan menambah nilai pahala puasa. Tidak dilakukan itu, puasanya tetap sah, pahalanya aja tidak didapat. Yang berikutnya, tanawalas sahur. Santap sahur. Jadi begitu kita malam nanti bangun sahur itu, makan kita kan atau minum, pada saat itu kita dapat pahala tambahan sudah. Jangan dikira kan ada orang bilang gini, khususnya anak muda saya pernah bilang, saya tadi malam tidak sahur aja, kuat aja saya puasa. Ingat sahur itu bukan semata-mata untuk kuat tidaknya puasa. Sahur itu untuk mendapatkan pahala puasa itu lebih banyak. Dan ini cocok dengan orang kita. Selain untuk menguatkan diri kita juga ketika berpuasa, ternyata justru santap sahur itu ada hitungan pahalanya. Dan tenang saja, santap sahur itu tidak mesti harus makan berat. Wa yahsulu bikatsiril ma'kul wa qalilih. Santap sahur itu tetap dapat makan, dihitung pahala sahur meskipun makannya banyak sedikit, bahkan wa yahsulu bilma, minum air saja, maka orang itu sudah dapat pahala. Artinya gini, suatu saat kalau memang pas lagi ngantuk susah bangunnya, sebiji kurma atau sebiji anggur atau makanan ringan apa saja yang kita makan itu sudah dihitung sahur. Tapi kapan dihitung sahur itu? Yaitu dihitung apabila mulai jam 12 malam lewat. Artinya tidak ada sahur jam 11.
Kan ada juga orang begadang, ngobrol di masjid, begitu pulang ke rumah, kelihatannya kalau tidur ini susah bangun. Akhirnya apa? Ya sudah langsung makan duluan. Begitu ditanya jam 10, jam 11 makan sudah beliau. Ditanya makan apa ini? Ah, ini saya sahur duluan. Itu bukan sahur namanya. Itu makan malam yang kedua. Atau makan malam yang terlambat. Jadi sahur itu dihitung kapan? Mulai dari jam 12 lewat, terserah sampai sebelum subuh. Nah, ini untuk pengetahuan bahasanya saja. Jadi dalam bahasa Arab itu nama-nama waktu itu ada. Kalau jam 12 tengah malam lewat, nama waktunya sampai menjelang subuh namanya sahar. Namanya itu nama waktunya. Namanya sahar. Kemudian kalau ada makanan yang dimakan atau minuman yang diminum di waktu jam 1, jam 2, jam 3, itu kan namanya waktu sahar tadi. Kalau ada makanan dan minuman yang dimakan dan diminum di waktu itu, maka namanya sahur. Nah, kalau sahur ini nama makanan. Nama makanan yang dimakan di waktu sahar. Namanya adalah sahur. Diserap ke bahasa Indonesia, ya muncul santap sahur itu. Sahur itu sebetulnya nama makanan yang dimakan di waktu sahar. Semua makanan, jenisnya makanan apa saja, semua minuman yang diminum di waktu sahar, 12 lewat tengah malam itu, semua makanan dan minuman itu disebut dengan sahur, nama makanannya. Nah, makanya orang kita menyebutnya bersahur kan, padahal itu nama makanan, beda dengan takjil tadi. Kalau takjil tadi bukan, tapi ya sudah biar aja. tidak mempermasalahkan untuk nama itu. Nah, sekedar pengetahuan ketika Rasulullah menyebutkan tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Kata Rasulullah, kalau malam besok mau puasa, tolong bangun sahur dulu. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Keberkahan itu dua. Satu, pahala yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang kedua, untuk menguatkan esok harinya pada saat berpuasa. Jadi pokoknya asal lewat jam 12 tengah malam itu sahur namanya. Kalau kurang dari itu maka tidak disebut sahur. Terakhir, takhirus sahur. Sahur itu paling bagus, tambahan pahala lagi. Ini kan kita sama-sama sahur, sama-sama dapat pahala. Ada yang pahalanya lebih bagus lagi. Sahurnya diperlambat. Sahurnya dimundurkan menjelang waktu subuh. Anggaplah 15 menit atau setengah jam paling cepat. Setengah jam lagi azan subuh atau masuk waktu subuh, tuh kita sahur di situ. Itu yang paling bagus. Lebih bagus daripada jam 3, jam 4. Itu kan masih lama. Kalau dia jam 4, kurang lebih 1 jam lagi gitu. Baru masuk subuh. Bolehkah sahur di situ? Ya boleh, kan tadi waktunya yang penting 12 tengah malam. Lewat sudah di situ. Tapi ada yang lebih bagus, dapat pahala tambahan lagi. Sahurnya dilambatkan aja dikit. Maksudnya dilambatkan itu menjelang waktu subuh. Tidak jauh lagi subuh. Apa hikmahnya? Supaya habis makan sahur itu tidak sempat tidur, orang masuk subuh, sholat subuh dulu gitu. Kalau sahurnya jam 1. Jam 1 sahur sudah. Oke, ini dihitung sahur, dapat pahala sahur. Cuman kan nunggu sampai subuh itu lama. Apalagi habis makan. Dapatnya embusan AC. Ngantuk. Tidur tuh. Tidurnya enak betul, kekenyangan. Begitu bangun jam 8 pagi sudah. Makanya sahurnya diminta dilambatkan. Setiap yang melambatkan sahur, maka pada saat itu ada pahala tambahan yang dia dapat. Namanya mustahabbatus syam. Hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa. Berapa menit lagi kita, Pak? Nah, berarti ada waktu masih untuk tanya jawab. Saya selalu berikan kesempatan kepada jamaah, bapak atau ibu mungkin, jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi, atau di luar dari tema, atau di luar dari pembahasan, jika ada ingin ditanyakan silahkan saja. Saya tahu jawabannya, saya jawab. Ketika saya belum tahu jawabannya, mudah-mudahan kita dapatkan jawabannya dari ustadz ataupun guru-guru kita yang lain. Nah, jadi silahkan kepada jamaah sekalian, bapak,
atau ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan tadi atau di luar dari tema, silahkan saja. Bapak, Nggi, silahkan. Berkaitan dengan percepatan buka puasa, ini ada masjid lain sudah bunyi sirine, sementara masjid kita masih terlambat. Kita ambil mana sebaiknya? Iya. Jadi jamnya beda-beda. Baik, jadi ada juga kan yang kadang azannya lambat, ya kan, ada yang patokannya azan. Ingat, patokan berbuka puasa itu bukan sirine, bukan azan, tapi apa? Waktu berbukanya. Asal jam kita normal aja. Sekarang maghrib jam 18.16. Kalau 18.16 artinya sampai sudah urusan azan atau belum, itu urusan lain. Jangan, saya nanti dulu buka. Padahal tahu aja sudah sampai. Kenapa belum? Karena belum azan. Ingat, patokannya bukan azan. Azan itu sebagai penanda. Cuman yang namanya azan ini manusia, kadang-kadang ada urusan, ada keterlambatan. Kadang sakit perut lah kaumnya, lambat azan. Akhirnya lambatlah kita buka. Oleh karena itu patokannya waktu. Urusan di lain sudah azan atau belum, ketika normal waktu kita yang kita miliki dan kita yakini itu waktu yang normal, maka itulah patokannya. Nah, jadi kalau di masjid kita misalkan nih di lain sudah masuk berbunyi sirine itu, di kita belum. Tapi lihat dulu jamnya. Kalau memang jamnya memang sudah sampai, ya sudah segera kita berbuka juga. Meskipun mungkin yang lain belum. Kita mengejar yang tadi. Tapi kalau kita mau berbuka, yang lain belum dan belum dibagikan ke kita. Berbuka dengan apa kita? Ya mau tidak mau nunggu aja, tunggu dibagikan. Atau ngambil sendiri, ya syukur-syukur bisa ngambil sendiri. Jadi sekali lagi patokannya itu adalah waktu ini. Nah, bukan poin azannya ataupun bunyi sirenenya itu. Gitu seperti itu. Baik, ada lagi? Bapak, silakan. Untuk keutamaan-keutamaan yang disebutkan Ustaz tadi itu apa berlaku juga untuk puasa sunnah? Benar, sama. Nah, pokoknya gini, puasa sunnah. Begitu kita mau puasa sunnah, kalau kita bisa sahur sebelumnya, maka ada tambahan pahala. Kawan kita tuh puasa sunnah juga, cuman dia tidak sahur. Dia puasa kedua-duanya sah, karena sahurnya tidak wajib. Hanya saja ketika sahur, pada saat itu ada tambahan pahala. Jadi semuanya sama. Ini berlaku untuk puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Nah, dan sekali lagi, apa yang kita baca tadi, itu bukan bicara sah tidak sah. Kemarin yang dulu pengajian kita bulan lalu, itu bicara sah tidak sah. Karena niatnya harus malam. Kalau puasa sunnah baru boleh agak siang, tidak mengapa, yang penting sebelum zuhur atau qabla zawal itu memang bicara sah tidak sah. Tapi kalau yang hari ini kita baca, ini bicara tentang keutamaan saja. Kalau bisa lebih baik, tidak bisa pun tidak mengapa. Makanya bahasanya seperti itu. Nah, tadi kan belum terkumpul semua nih. Kelihatannya sudah banyak. Jadi sekali lagi, tadi yang disunnahkan adalah supaya pahala kita hari ini puasanya lebih baik, maka pastikan begitu berbuka nanti yang pertama disantap itu adalah kurma. Nah, meskipun ada makanan lain, ada minuman yang jenis-jenis lainnya, pastikan usahakan kurma dulu supaya pahala kita hari ini lebih dapatnya dibandingkan hari-hari sebelumnya yang mungkin tidak menggunakan kurma. Tapi kalau sudah terbiasa kurma, pas sudah itu. Dan tadi bilangan kurmanya berapa? Jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, 7 atau kemudian 9, 11, terserah aja lagi berapa kuatnya makan kurma itu. Baik, ada lagi? Ibu-ibu ada nggak, Bu? Aman aja, Bu. Oh, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi ketika Pak Ustadz bilang sahur itu apa? Nama makanan, jenis makanan gitu. Sementara saya dengar dari Ustadz lain, sahur itu adalah aktivitas yang dilakukan di waktu sahar. Waktu sahar itu pun berdasarkan dari Quran surah 51 kalau nggak salah Pak Ustadz. Saya lupa nama suratnya. Kira-kira gimana itu Pak Ustadz? Jadi intinya saya mencoba ketika Pak Ustadz tadi berkata sahur itu jenis makanan, nama makanan. Sementara Ustadz lain mengatakan sahur itu adalah aktivitas yang dilakukan di waktu sahar. Di mana waktu sahar itu adalah kurang lebih 15 sampai 30 menit sebelum fajar. Berdasarkan Quran surah yang ke-51. Baik. Ayatnya lupa saya Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Baik, ini apa yang saya ucapkan tadi kan terjemah dari bahasa kitab. Dari bahasa kitab yang saya pegang atau yang ada di hadapan saya ini. Nama kitabnya Fiqhul Mu'tamad li Syafi'i. Ini kan dalam bahasa fikih mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata-kata sahar tadi betul ambilan surah Al-Quran itu. Kemudian was-sahur, ini kata-katanya. Was-sahur, dan sahur itu ismun, nama lit ta'am, bagi makanan alladzi yatasahharu bihi, yang seseorang itu bersahur dengannya, kal khubzi, seperti roti, al ma'kul wa ghairihi, dan jenis-jenis makanan lainnya. Nah, kalau kemudian disebut dengan bahasa aktivitas, saya memahaminya justru aktivitas yang dimaksud di situ adalah aktivitas makan, ya kan? Bukan aktivitas secara umum. Dan kalau yang disebut aktivitas, maka itu sudah dari bahasa Indonesia yang diambil. Artinya gini, bahasa Arab sahur itu nama makanan yang dimakan di akhir malam tadi. Itu kan nama jenis-jenis apa aja makanan yang dimakan situ namanya sahur. Diserap ke bahasa Indonesia, ya kan jadi bahasa Indonesia juga. Artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ada kata-kata sahur itu. Nah, kalau melihat dalam kamus bahasa Indonesia, maka muncul aktivitas tadi yang disebutkan oleh Ustadz tersebut. Artinya, kalau dalam asli bahasa Arab yang tertuang dalam kitab ini, justru sahur itu adalah nama makanan yang dimakan di waktu sahar. Betul. Nah, kalau aktivitas, saya lebih melihatnya berarti apa Ustadz itu memahami kata-kata aktivitas ini diambil dari bahasa sahur yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Jadi pada intinya, kalau aktivitas yang dimaksud adalah makan minum aktivitasnya di waktu sahar, berarti itu bahasa yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab aslinya, justru kata-kata sahur itu adalah nama jenis makanan yang dimakan di waktu sahar. Artinya apa yang saya sampaikan sebagaimana yang ada dalam kitab ini, yang kemudian kitab ini diambil sebelumnya dirujuk dari apa? Kitabnya Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Al-Fatawa Imam An-Nawawi. Ada muhadzabnya yang pada intinya puncaknya di mana? Kitab Imam Asy-Syafi'i Al-Um. Kitab induknya di situ, artinya ini turun-turunnya, dan ini disusun. Memang kitab ini disusun oleh orang yang hidup di masa kita, yaitu Ahmad Zuhaili, orang Syria, yang saudaranya beliau Wahbah Zuhaili yang nyusun kitab Fikih Islami wa Adillatuhu yang 15 jilid, tapi 4 mazhab. Kalau yang ini khusus 1 mazhab saja. Tapi pada intinya yang saya tangkap sebetulnya hanya perbedaan cara memahami itu. Pada intinya kan kita semua insya Allah bersahur di waktu itu gitu. Melakukan aktivitas makan ataupun kemudian melakukan makan minum di waktu sahar tadi gitu. Jadi ya saya pribadi pun tidak menganggap apa yang disampaikan Ustadz tersebut keliru.
Karena kalau saya menangkapnya justru apa? Yang dari ustadz tersebut bisa jadi yang dimaksud sahur aktivitas, maka itu adalah yang sudah diambil dari bahasa Indonesia. Aktivitas kita di waktu aktivitas makan minum kita di waktu sahar disebut sahur, itu bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi kalau kemudian dalam bahasa teks Arabnya, maka nama makanan, makanya kata-katanya ismun lit ta'amil ladzi yatasahharu bi. Ismun nama lit ta'am makanan gitu. Yang dimakan ataupun yang dilakukan disantap pada saat waktu sahar tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, ada lagi? Silakan. Belum sampai-sampai juga ini. Masih ada 4 menit ya. Silakan jika ada lagi. Atau enggak sabar lagi sudah mau keluar situ. Baik, kalau tidak ada mungkin itu. Satu lagi saya kelupaan, mudah-mudahan ini ada saya pernah ada ditanya bagaimana orang yang kemudian belum mandi junub, belum mandi wajib, belum mandi bersih gitu, sementara waktu subuh telah masuk, artinya puasa telah berlaku di situ. Bagaimana? Ternyata itu masuk kategori nih yang kita baca tadi, sesuatu yang bisa menambah pahala, artinya bukan bicara wajib, tidak wajib atau sah tidak sah. Al-ightisalu minal hadatsil akbar. Mandi dari hadas besar itu adalah bagian daripada sunnah. Yustahabbul lil muslim ayyaghtasila minal janabati qabla al-fajri. Dianjurkan kalau bisa sebelum masuk waktu subuh sudah dalam keadaan suci. Dengan kata lain, seandainya sudah masuk waktu subuh, belum bersih, belum suci dari hadas besar, artinya belum mandi, maka hal tersebut tidak membuat puasanya menjadi tidak sah. Artinya tetap sah. Dan itu terambil dari mana? Dari riwayat Imam Bukhari, dari riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah pernah satu kesempatan. Artinya kan Rasulullah ini melakukan itu atau terjadi pada diri Rasulullah, tujuannya tidak lain menjadikan dasar hukum bagi kita semua. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam tsumma yaghtasilu wa yasumu. Rasulullah itu pernah satu kesempatan ternyata sudah masuk waktu subuh, beliau masih dalam keadaan junub. Tsumma yaghtasilu, maka beliau bergegas mandi, wa yasumu, dan beliau melanjutkan puasa hari itu. Tanda berarti apa? Seandainya mohon maaf kita dalam keadaan junub sementara waktu subuh telah masuk, atau artinya puasa telah berlaku, tetap saja puasa kita sah. Hanya kalau punya kesempatan mandi sebelum orang azan subuh itu atau sebelum masuk waktu subuh, itu justru lebih utama atau lebih baik atau lebih dianjurkan seperti itu. Nah, baik, mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa bermohon ke Allah. Yang pertama khususnya mudah-mudahan puasa kita hari ini Allah terima. Allah berikan balasan apa yang kita jalani khususnya di hari ini, di hari ke-13. Mudah-mudahan pula kita berdoa sisa daripada Ramadan ini Allah berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk kita bisa menjalani dengan sebaik-baik ibadah yang kita lakukan. Dan yang paling penting, semoga Allah meridai, menerima amal ibadah kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an maghfuran wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.